Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syajaratul Khuldi, yang mana di episode kali ini kita akan menjelaskan dan menceritakan mengenai perang Riddah, yaitu perangnya Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad kembali kepada agama lamanya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya, bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak sekali bangsa Arab yang kembali ke agama lamanya. Bahkan hanya sedikit yang tetap istiqomah di agama Islam. Dan di episode kali ini kita akan menjelaskan bagaimana keteguhan, kesabaran, dan ketepatan berpikir, ketepatan strategi yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq berserta sahabat-sahabat yang masih istiqomah dalam Islam untuk menumpas gerakan murtadin ini. Mari disimak dan diambil manfaatnya. Ketika sudah tersebar berita bahwa orang-orang Arab akhirnya kembali ke agama lamanya dan murtad dari Islam, maka pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya sudah diutus oleh Rasulullah, mereka mau kembali lagi ke Madinah karena banyak sekali orang-orang kuat di sana. Jadi pasukannya Usamah ini berjumlah besar. Akhirnya para sahabat berpikir bagaimana caranya agar Madinah ini tetap aman dari orang-orang murtad yang sedang bersekongkol untuk memerangi lagi Madinah. Akhirnya mereka bersepakat dan meminta kepada Abu Bakar lewat perantara Umar bin Khattab, meminta agar pasukannya Usamah bin Zaid tidak lagi dikirimkan ke Romawi. Ya, jadi saat itu Usamah bin Zaid ini tujuan utama dari pasukan ini adalah menuju Romawi, memerangi orang-orang di sekitar Romawi, di Syam. Nah, Umar yang mewakili para sahabat yang khawatir akan serangan orang-orang murtad, akhirnya datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lebih baik Usamah ini dikembalikan saja ke Madinah, nggak usah dikirimkan ke Romawi, ke Syam. Kita lebih membutuhkan mereka. Terus juga Abu Bakar malah menolak usulan tersebut dan lebih memilih apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat dilihat ya dari sini bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang pantang menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah wafatnya Nabi gitu. Jadi Abu Bakar berpikir bahwa ini semua sudah ditetapkan oleh Nabi sebelum Nabi berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu saya sebagai pengganti beliau tidak akan merubah apapun yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar mengatakan, bahkan jika aku mengirimkan pasukannya Usamah bin Zaid dan anjing-anjing Arab mengejar istri-istri Nabi, maka aku akan tetap memberangkatkan pasukannya Usamah bin Zaid. Jadi karena Abu Bakar ini beriman kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Abu Bakar berpikir apa yang sudah ditetapkan Nabi, yaitu yang harus dijalankan, dan itu sebaik-baik apa yang sudah diputuskan begitu. Dan Abu Bakar beserta seluruh sahabat harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi setelahnya. Akhirnya setelah lobi dari Umar bin Khattab ini gagal untuk tidak jadi mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid, yang akhirnya karena keteguhannya Abu Bakar, akhirnya Usamah bin Zaid tetap dikirim menuju Syam. Lalu ada lobby kedua lagi nih dari Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain yang menyarankan kepada Abu Bakar untuk menggantikan kepemimpinan Usamah bin Zaid. Dikarenakan saat itu Usamah bin Zaid masih berumur sangat muda, yaitu di suatu riwayat dikatakan beliau masih berumur 18 tahun. Jadi beliau masih berumur 18 tahun dan beliau ini menguasai atau memimpin pasukan yang besar gitu. Jadi para sahabat keberatan kalau yang memimpin adalah Usamah bin Zaid. Tapi Abu Bakar yang saat itu dilobi oleh Umar akhirnya marah. Abu Bakar berkata kepada Umar, susah-susah payah ibumu mengandungmu. Bagaimana mungkin aku menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya, bahwa gerakan murtad ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan yang salah satu yang paling terkenal adalah kelompok Nabi palsu. Yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Yang mengaku-ngaku sebagai Nabi palsu itu banyak dan di banyak tempat. Jika Musailamah Al-Kadzab memasukkan dirinya sebagai Nabi, beliau ada di Yamamah dari Bani Hanifah, ada juga yang dari Yaman, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, ada juga yang di Oman, ada yang di Bahrain. Mereka berpura-pura menjadi nabi. Jadi nabi yang menjadi nabi palsu, yang menganggap dirinya seorang nabi,
setelah Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Bahkan di suatu riwayat mengatakan ada 7 nabi palsu yang datang setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa dari Ibnu Ishaq, dia berkata bahwa umat muslim saat itu seperti domba-domba yang bercerai-berai. Dan akhirnya Yahudi dan Nasrani pun menampakkan taring-taring mereka. Itu berarti keadaan umat muslim saat itu sangatlah genting dan harus segera diambil solusinya. Lalu setelah pemberangkatan pasukannya Usamah bin Zaid, yang mana akhirnya kaum muslimin di Madinah itu lebih sedikit. Ya, jadi penjagaan di Madinah itu tidak banyak lagi. Akhirnya datanglah suatu utusan dari suatu kaum bangsa Arab yang mereka ini menolak untuk membayar zakat. Ya, jadi mereka alasannya adalah di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari mereka, ambillah harta-harta mereka. Dan menurut mereka, ayat ini mengatakan bahwa yang seharusnya mengambil harta mereka adalah Nabi Muhammad SAW, karena khud, ambillah, ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka berpikir bahwa tidak ada hak setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi pengganti Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar, dia tidak punya hak untuk mengambil lagi harta mereka. Akhirnya para sahabat berkumpul lagi. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya mereka mendiamkan saja, tidak perlu dipermasalahkan, karena toh cuma zakat gitu berpikirnya. Dan mereka takut umat muslim lebih tercerai-berai lagi karena saat itu situasinya genting. Kalau misalnya yang menolak membayar zakat ini dipermasalahkan, takutnya nanti masalahnya tambah besar. Dan itu adalah pemikiran salah satu sahabat senior yaitu Umar bin Khattab, yang akhirnya disampaikan kepada Abu Bakar lagi. Dan Abu Bakar sekali lagi menolak usulan tersebut. Abu Bakar berpikir bahwa yang seharusnya dilakukan adalah bertindak tegas dan tidak memaafkan siapapun yang tidak mau membayar zakat. Dan akhirnya Umar bin Khattab yang saat itu memiliki pendapat lain, akhirnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil dan nas yang berada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi Allah berfirman di surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum." Jika mereka bertobat dan menunaikan sholat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang mana Islam ini dibangun di atas 5 perkara, ya, yang seperti kita tahu rukun Islam gitu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Jadi jika salah satu dari kelima ini tidak diakui oleh seseorang, maka dia bukan muslim. Nah, setelah duta-duta dan utusan-utusan tadi yang membangkang dan menolak untuk membayar zakat, mereka ketika sampai Madinah, mereka melihat nih bahwa pasukan di Madinah atau orang-orang di Madinah ini sedikit. Jadi penjagaannya tidak terlalu ketat. Akhirnya mereka melihat bahwa ini adalah salah satu kesempatan untuk mengalahkan orang-orang Madinah. Akhirnya mereka kembali ke kabilah-kabilah mereka dan menyiapkan pasukan untuk memerangi Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang saat itu di Madinah. Akhirnya Abu Bakar mencari solusi bagaimana agar menenangkan hati-hati dan rakyat orang-orang Madinah. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk membuat posko-posko di sekitar Madinah yang berjaga hati-hati jika ada nanti suatu saat musuh datang. Lalu beberapa sahabat dipilih, dan salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka berjaga di pinggiran kota Madinah dan mengecek apabila ada para pembangkang yang ingin untuk memerangi Madinah. Dan akhirnya Abu Bakar juga mengumpulkan para sahabatnya, masyarakat-masyarakat yang masih tersisa di Madinah, untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Dan Abu Bakar berpidato di situ, yang mana Abu Bakar menjelaskan keadaan yang sangat genting yang terjadi di bangsa Arab. Akhirnya, tepat 3 hari setelah pidato tersebut, terdengar kabar bahwa orang-orang pembangkang tadi mengumpulkan pasukan dan ingin menyerang Madinah. Mereka berkumpul di Dhu Hisn, salah satu tempat di pinggiran kota Madinah. Akhirnya Abu Bakar berserta para sahabat dan masyarakat yang berada di masjid, mereka memerangi orang-orang yang ingin memerangi Madinah tersebut. Jadi meskipun tadi pasukannya Usamah bin Zaid dikerahkan ke Syam dan di Madinah sedikit, tapi Abu Bakar tetap mengarahkan sisa-sisa orang dan para penduduk yang masih bisa ikut untuk berperang untuk menjaga kota Madinah dari orang-orang yang ingin menyerang kota Madinah. Nah, tidak sampai di situ peperangan yang terjadi
ketika Abu Bakar memimpin kota Madinah, yang saat itu pasukannya Usama bin Zaid belum kembali. Jadi setelah memenangkan peperangan di Dzulhisan, akhirnya beberapa kabilah Arab berkumpul kembali di bawah naungan seorang nabi palsu, yaitu bernama Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid ini dari Bani Asad. Ya, dia berpura-pura sebagai nabi dan akhirnya menghimpun kekuatan beberapa kabilah bangsa Arab dan akhirnya memerangi lagi kaum muslimin di Madinah. Dan ini perangnya terkenal di suatu tempat bernama Dil Qisosoh, yang mana Dil Qisosoh ini adalah suatu tempat di antara Madinah dan Najd. Jadi Dil Qisosoh ini adalah tempat di sebelah timurnya Madinah. Nah, di sini Abu Bakar berserta penduduk-penduduk di Madinah yang tersisa memerangi tentara-tentaranya Tulaihah bin Khuwailid. Dan akhirnya beberapa dari mereka terbunuh dan umat Islam kembali memenangkan peperangan. Dan bahkan keponakan dari Tulaihah bin Khuwailid sendiri yang bernama Hibal wafat di medan pertempuran tersebut. Nah, karena kemenangan demi kemenangan yang terjadi oleh pasukannya Abu Bakar, akhirnya beberapa kabilah Arab menjadi gentar untuk memerangi langsung kota Madinah. Dan setelah kemenangan peperangan di Dil Qisosoh, maka akhirnya pasukan Usama bin Zaid juga pulang kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Yang mana ketika Usama bin Zaid melewati desa-desa dan kota-kota kabilah-kabilah Arab, maka akhirnya mereka menjadi ketakutan karena mereka melihat bahwa pasukan Islam masih kuat nih. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat, tapi mereka masih kuat dan masih memegang ajaran Islam dengan istiqomah. Akhirnya beberapa dari mereka kembali lagi kepada Islam, dan ada juga yang enggan dan jadi takut untuk memerangi kaum muslimin. Jadi begitulah teman-teman sekalian yang sedang menonton. Jadi kita melihat bahwa umat muslim ini di zaman dahulu pun gitu ya, memiliki iman yang masih sangat rendah gitu. Tapi yang harus kita lihat dari para sahabat adalah bagaimana mereka menyikapi berbagai keadaan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi kan yang murtad itu juga kan para sahabat juga. Dulu ya mereka sahabat, akhirnya mereka murtad gitu. Dan akhirnya mereka tidak disebut sahabat, karena sahabat itu istilah adalah mereka yang bertemu Rasul dan mereka beriman sampai mereka wafat. Jika mereka bertemu Rasul lalu mereka murtad, maka mereka tidak dianggap sebagai sahabat lagi. Tapi kita melihat sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lainnya bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi memang tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan cara damai. Memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan cara fisik dan mungkin kekerasan. Karena hidup ini tuh bukan masalah damai doang. Kita bukan ada di sinetron dan sebagainya gitu, bagaimana kita berdoa nangis-nangis semua masalah kelar gitu, nggak ada. Ini adalah kehidupan yang asli, real, bagaimana kita tuh harusnya mengikuti para sahabat. Kalau misalnya harus diselesaikan dengan damai, damai. Kalau misalnya harus diselesaikan dengan kekerasan, ya kekerasan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di awal kepemimpinannya. Dan ini semua terjadi pada awal kepemimpinan beliau, yaitu pada tahun 11 Hijriah. Jadi kepemimpinan beliau itu terkenal pada tahun 11 Hijriah awal itu hanya memerangi orang-orang murtad gitu. Nah, ini adalah salah satu peperangan dengan orang-orang murtad. Dan nanti di episode selanjutnya kita masih banyak cerita mengenai peperangan orang murtad ini. Nanti Abu Bakar akan menyiapkan pasukan yang lebih besar lagi, lalu disebarluaskan ke seluruh jazirah Arab untuk memerangi seluruh orang-orang murtad. Termasuk nanti diantaranya ada perang Yamamah lawan Musailamah al-Kadzdzab, dan nanti juga ada peperangan di Yaman, ada peperangan di Oman, dan sebagainya. Ikuti terus. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dikritisi. Semua yang salah berasal dari saya dan semua kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.